Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel aku, Hani Nurani. Nah, di video kali ini aku akan bercerita lagi. Memang hobinya ini kok videonya cerita-cerita terus ya. Tentang betapa baiknya Allah yang memberikan banyak nikmat ketika aku tes CPNS kayak gitu ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Nah, next ya teman-teman, ke videonya. Betapa baiknya Allah ketika kita sedang mengusahakan sesuatu, kemudian Allah beri yang lebih, itu benar-benar dalam hati kita tuh merasa kecil banget seperti itu ya teman-teman. Padahal kalau dibilang aku ini anak yang taat banget kayak gitu, enggak juga. Aku anak yang biasa-biasa saja, orang yang biasa-biasa saja, tapi aku juga selalu mencoba, berusaha untuk selalu mendekatkan diri kayak gitu sama Allah. Nah, di cerita CPNS tahun 2019 ya teman-teman, waktu itu tes CPNS aku yang pertama kali, karena aku baru aja lulus seperti itu. Dan di situ aku tuh minta tuh nggak muluk-muluk banget ya teman-teman. Sedikit cerita, aku ini kan ambil jalur cum laude gitu ya teman-teman, yang hanya bisa dimasuki oleh perguruan tinggi dengan akreditasi A, seperti itu ya teman-teman. Jadi kemungkinan kan pesaingnya juga akan lebih sedikit, tapi juga lebih berat seperti itu. Nah, banyak di antara teman-teman saya itu yang single fighter gitu loh teman-teman. Jadi nggak punya pesaing, otomatis kalau dia lolos di SKD, dia pasti akan auto menjadi CPNS kayak gitu. Tanpa ya tes SKB-nya harus tetap berangkat, tapi dia kayak berjuangnya itu di SKD-nya, karena nanti kalau sudah passing grade dia pasti auto akan lolos SKB kayak gitu. Nah, tapi yang jadi doa aku waktu itu ya teman-teman, aku pengen aku nih punya pesaing kayak gitu. Kenapa sih kok malah berdoanya pengen punya pesaing? Ya karena supaya aku nggak gampang kayak gitu loh teman-teman, supaya aku ada sisi berjuangnya, sisi belajarnya, sisi prihatinnya, sisi aku mendekatkan diri sama Allah, sisi aku merayu Allah. Kalau mungkin aku nggak punya pesaing, ini bagi diri aku ya teman-teman, mungkin saja kalau aku nggak punya pesaing, aku tidak akan berjuang dan tidak akan prihatin ketika aku ini punya pesaing seperti itu. Nah, ketika itu ya Allah, aku ingin punya pesaing ketika aku SKD. Ya entah mengapa ya, tapi itu aku kayak emang berdoa banget aku punya pesaing, supaya aku tuh tahu nih gimana rasanya berjuang, gimana rasanya perihnya berjuang, terus kamu bangga pas kamu bisa lolos dari perjuangan ini kayak gitu. Dan ternyata bener loh teman-teman, Allah tuh mendengar doa kita. Akhirnya ketika pesaingnya ini bisa terlihat, berarti pengumuman administrasi ya teman-teman, kita bisa melihat pesaing kayak gitu. Benar teman-teman, aku punya pesaing. Dan banyak dari teman-teman aku, teman kuliahnya aku gitu, single factor, artinya mereka nggak punya pesaing. Di situ dalam hati aku juga ada kayak rasa, kenapa ya aku nggak minta sama Allah kalau kemarin tuh aku nggak punya pesaing aja kayak gitu. Tapi aku kembali lagi sih, aku percaya karena aku ini pengen berjuang lebih kayak gitu. Kemudian next ke tahap SKD gitu ya teman-teman. Di tahap SKD waktu itu kita tahu pesaing itu, nggak tahu, belum, pokoknya hanya tahu pesaingnya itu jumlahnya 1 kayak gitu, 1, tapi nggak tahu ini namanya siapa tuh, nggak tahu. Kemudian aku tes lah SKD, berangkat tes SKD. Nah, di tes SKD ini aku mintanya sama Allah, akan dari udah tahu nih teman-teman, aku punya pesaing 1. Dan itu berarti kalau aku mau lolos, nilaiku harus lebih tinggi daripada pesaing aku.
Dan waktu itu teman-teman, aku berdoanya sama Allah tuh kayak gini, ya Allah, semoga aku lulus passing grade. Dan yang perlu teman-teman notes gitu, karena kita punya pesaing, jangan pernah mendoakan pesaing kita itu yang jelek-jelek tuh, jangan pernah. Terus doakan mereka juga yang baik. Aku berdoa kayak gini, semoga dari kedua pelamar ini lolos. Tapi aku minta sama Allah juga, tapi semoga nilaiku sedikit lebih tinggi daripada pesaingku, kayak gitu. Itu kan berarti kalau misalnya nanti aku lolos, terus pesaingku ini lolos, kan dia bisa tetap ngisi formasi-formasi yang masih kosong di satu kabupaten itu, kayak gitu ya teman-teman. Aku selalu berdoa kayak gitu, semoga nanti lolos semua, mbaknya juga diberikan rezeki yang berlebih, aku juga diberikan lolos di tes ini, kayak gitu ya teman-teman. Kemudian berangkatlah SKD kayak gitu, tes SKD di LPPKS Karanganyar. Pada waktu itu kan aku nggak tahu nih pesaingku siapa tuh, nggak tahu, pokoknya kita ya udah tes aja kayak gitu. Dan setelah kita tes kan kita tahu nih hasilnya, nilainya kita tahu kita tuh passing grade apa enggak kayak gitu. Dan alhamdulillah aku passing grade, tapi aku masih belum tahu pesaingnya aku tuh passing grade apa enggak, terus siapa tuh aku belum tahu. Selang beberapa hari atau beberapa bulan pengumuman dari BKPPD, mana-mana saja yang passing grade kayak gitu kan diumumkan kayak gitu ya teman-teman. Terus namaku sama nama pesaingnya aku tuh atas bawah gitu loh teman-teman, atas bawah. Tapi pada waktu itu aku juga masih belum tahu kalau itu pesaingnya aku, cuma kira-kira aja, kalau nggak atasnya ya bawahnya kayak gitu kan, cuma 2, kalau nggak atasnya ya bawahnya. Dan sampailah di tahap aku yang mengetahui ini pesaingnya aku kayak gitu. Ya aku sempat kepo-kepo sih ya teman-teman, kayak siapa sih ini mbaknya atau masnya kayak gitu. Dan ternyata dia juga orang hebat, dia dari sebuah perguruan tinggi yang juga ternama, yang baik, akreditasinya juga baik, pasti dia juga orang pilihan, orang unggulan kayak gitu. Dan aku di situ juga yang tes kedua, tes SKB itu ya teman-teman, itu kan dua-duanya lolos, berarti kita bareng-bareng tes SKB kayak gitu. Maksudnya tapi nggak bareng tesnya, maksudnya kita bisa ikut SKB bersama-sama keduanya. Nah di situ aku minta lagi nih teman-teman sama Allah, ya Allah, semoga nanti nilainya aku ini sedikit saja lebih tinggi daripada si pesaingnya aku. Tapi semoga, aku doakan pesaingnya aku ini nilainya juga bagus, supaya misalnya dia nggak lolos di SD yang aku daftari ini, dia bisa mengisi formasi-formasi kosong yang ada di kabupaten yang aku masuki. Karena masih banyak SD-SD kosong dan juga formasi disabilitas yang belum terpenuhi, seperti itu ya teman-teman. Dan maha baiknya Allah, maha baik banget Allah tuh sama kita tuh teman-teman. Aku kayak Allah tuh maha baik banget. Ketika aku minta aku sedikit saja nilainya di atas pesaing aku ketika SKD, alhamdulillah nilai aku ini 70 poin di atas pesaingnya aku. Jadi aku kayak sedikit ada rasa lega di hati aku kayak gitu loh teman-teman. Tapi aku juga tidak pernah mendoakan mbaknya itu nilainya jelek tuh, enggak. Aku tetap mendoakan semoga mbaknya nilainya juga bagus, supaya bisa mengisi formasi-formasi yang kosong ada di kabupaten tersebut. Dan yang kedua ya teman-teman, tes SKB, aku udah pokoknya minta sama Allah tuh, udah ya Allah, karena yang pertama ini selisihnya udah 70 poin, itu kan udah lumayan ya gitu ya teman-teman. Aku hanya minta nilainya sama aja nggak apa-apa, atau kalau selisih 5 aja nggak apa-apa kayak gitu loh teman-teman. Dan aku mah mintanya sama aja wis nggak apa-apa, ya Allah aku minta sama aja nggak apa-apa. Kalau sama kan, kalau dibobot kan masih kebanyakan aku gitu ya teman-teman. Dan baiknya Allah, baik banget, maha baik banget Allah. Allah tuh ngasih selisih
125an poin kayak gitu loh teman-teman. Aku yang kayak aku minta sedikit tapi Allah tuh minta Allah tuh kasih banyak banget. Aku yang kayak langsung keluar dari tempat tes SKB itu aku langsung nangisnya yang kayak ya Allah, ternyata Allah tuh baik banget sama aku. Padahal aku tuh juga bukan orang yang taat banget, aku bukan orang yang rajin banget gitu, tapi Allah tuh maha baik. Tapi di sisi lain aku juga tetap mendoakan mbaknya ini semoga juga lolos, bisa mengisi formasi-formasi kosong yang ada di kabupaten ini gitu loh teman-teman. Jadi lagi aku tekankan kepada teman-teman, teruslah berbuat baik gitu loh teman-teman. Barangkali perbuatan baik sekecil apapun lah ke orang tua kita misalnya, atau pada orang lain, itu akan menjadi keridhaan Allah buat kita kayak gitu. Dan berusahalah untuk tidak menyakiti orang lain seperti itu. Ikhlas terhadap apa yang terjadi sama kita, walaupun yang namanya ikhlas itu ya susah kayak gitu. Ikhlas ini pahalanya surga, jadi ikhlas itu susah gitu ya teman-teman. Jadi semangat buat teman-teman, berbaktilah kepada kedua orang tua, yang orang tuanya masih lengkap kayak gitu, yang insya Allah orang tua ini akan menjadi media penghubungnya kita sama Allah kayak gitu. Semoga kalau orang tua ini meridhoi, Allah juga akan ridho terhadap kita berkat doa ikhlas dari orang tua kita. Seperti itu. Semoga bermanfaat apa yang aku ceritakan ini ya teman-teman. Teruslah berdoa yang baik-baik, husnudzon sama Allah. Insya Allah, Allah akan menuruti prasangka kita. Allah akan memberikan keridhaan kepada kita melalui orang tua kita. Seperti itu. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Kita lanjut di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.